Kembali lagi di Portal Dunia Lain. Sahabat Portal Dunia Lain, kali ini kita akan membahas tentang ritual pesugihan. Pesugihan ialah cara instan untuk memperoleh kekayaan tanpa harus bekerja keras. Pesugihan merupakan bentuk perjanjian antara manusia sebagai pelaku pesugihan dengan makhluk gaib. Hal ini terbilang sudah sangat kuno untuk dilakukan. Namun, faktanya masih banyak orang yang melakukan cara ini demi memiliki banyak harta. Biasanya, para pelaku pesugihan adalah orang-orang yang telah putus asa dalam kehidupannya mencari uang secara halal dan sudah tertutup hatinya sehingga tega mengorbankan orang lain untuk dijadikan korban tumbal pesugihannya. Pada dasarnya, dalam pesugihan, pihak manusialah yang akan selalu dirugikan, apalagi kekayaannya yang didapatkannya tidak akan berlangsung lama jika tidak bisa memenuhi tumbal setiap tahunnya. Apabila sang pelaku pesugihan telah meninggal dunia, hasil kekayaan dari hasil pesugihan juga akan lenyap jika tidak ada yang meneruskan atau mewarisi pesugihan tersebut. Dalam melakukan pesugihan, memerlukan tumbal atau sesuatu yang harus dikorbankan kepada makhluk gaib sebagai pengganti harta kekayaan yang diberikan. Korban tumbal pesugihan biasanya berdasarkan permintaan sang makhluk gaib, dan pihak manusia harus bisa memenuhinya. Barulah harta yang diharapkan bisa diperoleh tanpa melakukan usaha apapun. Bahkan harta yang diinginkan akan datang secara ajaib. Dalam pesugihan ada standar yang harus dilakukan. Standar yang dilakukan masing-masing berbeda, tergantung jenis pesugihannya. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang mempercayai ilmu pesugihan. Dengan cara tersebut, mereka percaya akan mendapatkan harta melimpah tanpa bekerja keras dalam waktu yang singkat. Berikut ini merupakan praktik pesugihan yang ada di Indonesia yang masih dipakai hingga sekarang. Pesugihan Nyi Blorong. Berdasarkan kisah yang beredar, pihak yang melakukan ritual pesugihan Nyi Blorong bisa kaya sampai 2 dekade atau 20 tahun. Sama seperti pesugihan lain, pesugihan Nyi Blorong juga meminta tumbal kepada pelaku pesugihan. Namun tumbalnya yaitu bila si pelaku meninggal, ruhnya akan menjadi pengikut Nyi Blorong. Pesugihan Gunung Kawi. Konon, pelaku pesugihan di Gunung Kawi dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Para peziarah hanya diwajibkan untuk melakukan ritual tapa brata selama 3 hari di bawah sebuah pohon keramat, yang pohon itu bernama pohon Dewandaru. Jika ingin mendapatkan kekayaan secara mendadak, seseorang harus melakukan ritual pesugihan hanya pada hari Jumat Legi, karena hari itu dianggap sebagai hari baik untuk memulai ritual. Tanggal 12 setiap bulan Suro juga jadi waktu yang ramai dikunjungi pelaku pesugihan. Pesugihan Tuyul. Pesugihan tuyul bukan hal asing lagi di masyarakat Indonesia. Mitos ini masih beredar dan sebagian orang masih percaya. Tuyul digambarkan sebagai makhluk gaib berwujud anak-anak. Banyak yang bilang tubuhnya berbulu dan agak berlendir dengan gigi yang runcing. Beberapa orang mengaku bisa atau sempat melihat penampakan makhluk halus ini. Dan tak hanya itu, bahkan dalam beberapa kasus masih ada pihak yang terlibat dalam praktik-praktik pesugihan tuyul sampai sekarang. Pesugihan babi ngepet. Pesugihan ini begitu terkenal karena menghebohkan berbagai tempat di Indonesia. Dengan pesugihan ini, seseorang dapat berubah menjadi babi dan mampu mencuri benda berharga tanpa ketahuan. Syaratnya adalah partner kerjanya harus bisa menjaga nyala api lilin milik babi ngepet agar tetap menyala. Pesugihan Gunung Talamau. Gunung Talamau adalah puncak tertinggi di Sumatera Barat dan memiliki banyak telaga. Konon, gunung ini dijaga oleh harimau Kampo
Orang yang mencari pesugihan umumnya ingin menang togel, mendapat pangkat, dan sebagainya. Pesugihan Sumur Kembar Gilimanuk. Lokasi pesugihan ini ada di dekat jalan dari Jembrana menuju Gilimanuk, Bali. Legendanya, air di sumur kembar ini punya banyak manfaat. Konon, kalau membasuh muka dengan air ini, dapat enteng jodoh. Namun, khusus wanita nakal yang ingin dagangannya laris, harus mandi telanjang. Pesugihan Bulu Genderuwo. Konon katanya, pesugihan ini adalah favorit pemburu harta, karena syarat dan tumbalnya bukanlah nyawa. Orang yang menginginkan pesugihan ini menyiapkan masakan dari burung gagak dan berdiri di bawah pohon gayam sambil bertelanjang bulat. Nah, sahabat portal dunia lain, itu tadi fenomena tentang pesugihan yang ada di Indonesia. Apakah kamu percaya adanya pesugihan? Semoga cerita berikut ini yang akan dibacakan bisa menjadi pelajaran untuk sahabat portal dunia lain. Pastikan sahabat portal dunia lain tidak mengikutinya ya, karena kenyataannya kesuksesan sejati hanya didapatkan dengan doa dan kerja keras. Sahabat portal dunia lain, sekarang kita akan memasuki cerita tentang ritual pesugihan Curug Ciung. Berikut kisahnya, silahkan mendengarkan. Sebut saja namanya Sabto. Lelaki asal Jawa Timur ini tergolong nekat. Ia sudah sering melakukan ritual-ritual nyeleneh, tapi belum ada hasilnya. Sabto memang pendiam, tidak banyak bicara. Walaupun diajak bicara oleh teman-temannya, ia cukup menjawab sepatah atau dua patah kata saja. Hari ini dalam hatinya berkecamuk segala rasa. Akankah dia kuat atau tidak melakukan ritual di keramat itu? Seluruh pelaku yang berada di rumah Abah Anyat itu membicarakan tentang pengalamannya masing-masing. Ada yang pernah dilempar ke kubangan, ada pula yang pernah ditindih hingga gelagapan oleh gaib penghuni keramat. Tapi Sabtu hanya ketawa kecil mendengar cerita seperti itu. Tibalah waktu pemberangkatan menuju keramat Curug Ciung. Aku, Sabto, dan Abah bergegas meninggalkan rumah menuju tempat keramat. Di sepanjang jalan, aku dan Sabto selalu tertinggal jauh oleh Abah. Mungkin lantaran Abah sudah terbiasa hingga tak menoleh lagi ke belakang. Sementara aku dan Sabto terus merayap di jalan setapak yang diterangi oleh cahaya lampu senter kecil. Tiba-tiba terdengar suara kerosak. Dibarengi dengan gelak tawa. Serta-merta pohon bambu yang ada di sekitar tempat itu pun bergoyang sangat kencang. Suara itu semakin keras, namun tidak ada penampakannya. Dari kejauhan terdengar suara Abah berteriak, "Awas!" Ia lari menuju ke bawah. Waktu itu aku dan Sabto masih berada di belakang, lantaran tertinggal cukup jauh. Posisi Abah sudah berada di atas, sedang aku dan Sabto tertinggal di bawah. Kami bertiga kemudian melanjutkan perjalanan menuju keramat Curug Ciung. Tidak seperti biasanya, perjalanan mendapatkan hambatan seperti itu. Menurut Abah, makhluk yang ketawa cekikikan itu adalah kuntilanak. Pertama kali ditemukan oleh Abah ketika hendak melewati rumpun pohon bambu hawur kuning. Ketika ditanya oleh Abah, makhluk itu langsung melesat turun ke bawah, di mana aku dan Sabto masih merangkak berjalan mengikuti Abah. Setibanya di tempat keramat, aku bertiga langsung rebahan, merasakan lelahnya perjalanan. Habis beberapa hisap rokok kretek, ritual pun dimulai. Aku ikut di belakang Abah. Aku hanya mendengar suara komat kamit dari bibir Abah yang dibarengi oleh suara gemercik air terjun. Sesekali tangannya menggapai kemenyan lalu ditaburkan pada bara api yang sudah dipersiapkan. Asap kemenyan pun semakin menebal, membumbung ke atas goa, menebar aroma yang khas.
Sesekali botol kecil berisi minyak nurjirim itu diteteskan pada tungku bara api. Nur artinya cahaya, sedang jirim artinya menampakkan diri. Minyak nurjirim inilah yang menjadi tumpuan pelaku. Sebab dengan media minyak inilah pelaku bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib serta menentukan besar atau kecilnya pemberian dari makhluk gaib. Selesai sudah, Abah menyampaikan niat Sabto yang ingin menjadi orang kaya. Baik, kami berharap ritual ini bisa membuahkan hasil yang maksimal. Abah berharap makhluk gaib bernama Jin Kafirun segera muncul berhadapan langsung dengan Sabto. Sabto harus tahan dengan godaan-godaan yang akan dihadapi, sebab itu bukan pekerjaan enteng. Lagi pula, Sabto ingin membuktikan tentang kebenaran keramat Curug Ciung. Beberapa saat kemudian, aku dan Abah meninggalkan Sabto sendirian melaksanakan ritual. Sesampainya di rumah Abah, kami langsung beristirahat. Mungkin lantaran kami sangat lelah dalam perjalanan. Malam itu tidak seperti biasanya. Suasana sangat mencekam. Suara binatang malam saling bersahutan seperti memberi isyarat. Tiba-tiba terdengar suara pepohonan dihembus angin. Makin lama semakin kencang, dibarengi dengan suara bluk, bluk, bluk dari samping rumah Abah. Selang beberapa menit kemudian terdengar suara Abah yang bahasanya kurang dimengerti. Abah sedang berkomunikasi dengan makhluk gaib yang barusan muncul di pekarangan belakang rumahnya. Makhluk itu adalah Jin Kafirun, penguasa Curug Ciung. Sampurasun Irun, hehehe, sengaja aku mengundangmu. Apakah manusia yang aku tinggalkan di istanamu sudah kau temui? Begitulah cara Abah berdialog pada makhluk gaib. Saya tidak bisa mendengarkan apa balasan jawaban dari Jin Kafirun itu. Kemudian Abah berkata lagi, "Baiklah Irun, aku tunggu keputusanmu hingga besok. Terima kasih atas kesediaannya hadir di rumahku." Tak lama kemudian makhluk gaib pun itu menghilang. Sepeninggal aku dan Abah dari keramat Curug Ciung, Sabto sering mendengar suara-suara aneh seperti orang menangis, merintih, dan meminta tolong. Ia melihat anak kecil berlari-lari di hadapannya. Namun semua itu ia diamkan saja. Setiap godaan datang, Sabto memberanikan diri untuk bertahan. Namun ketika kemunculan jin yang tubuhnya berbulu coklat sambil menghunus kapak besar, ia pun terperanjat. Itulah Jin Halius Putra pertama Jin Kafirun. Rasanya Sabto ingin kabur dari tempat itu ketika makhluk itu datang menghampirinya. Spontan kaki Sabto pun tegak, maksudnya hendak kabur. Namun mendadak tubuhnya dirasa sangat berat. Ia juga teringat kalau di hadapannya itu adalah sebuah jurang kematian yang siap menghadang dirinya. Terpaksa Sabto memilih berdiam diri walau rasa takutnya amat sangat. Tiba-tiba lilin yang semula menyala mendadak mati. Tempat yang tadinya remang-remang itu sekarang menjadi gelap gulita. Sabto semakin ciut. Bertepatan dengan lilin padam, tiba-tiba muncul bayangan hitam yang hanya terlihat tubuhnya saja. Sementara kepalanya tidak tampak lantaran terhalang oleh langit-langit pintu gua. Hahaha, ada apa kau terus-terusan memanggilku, Sabto? Jin itu bertanya dengan membentak. Sabto terdiam, bibirnya keluh. Detak jantungnya semakin kencang, serta tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Lama-lama dia pun memberanikan diri untuk bicara pada makhluk gaib yang sekarang tepat berada di hadapannya itu. Aku ingin uang seperti ini sebanyak-banyaknya, ucap Sabto sambil memperlihatkan uang contoh yang sudah dipersiapkan sebelumnya di atas sesaji. Baiklah, apa yang kau serahkan untukku, Sabto? Suara jin itu keras dan tegas. Aku pertaruhkan nyawaku sendiri sebagai jaminan kekayaan itu, Eyang.
Baik, aku beri kesempatan jatah umurmu seusia pohon kelapa. Apa kau sanggup, Sabto? Sanggup, Eyang. Sabto menyanggupi perjanjian itu. Berarti Sabto resmi menjadi pengikut keramat Curug Ciung. Apakah dengan kesepakatan tersebut dirinya akan jadi orang kaya? Sabto siap menanggung resikonya sendiri, apapun yang akan terjadi. Sementara Jin Kafirun memberi kekayaan kepada Sabto dengan jatah umur sehingga seusia pohon kelapa. Maksudnya, sesudah ada ikatan perjanjian tersebut, Sabto segera menanam pohon kelapa kitri yang betul-betul harus dirawat dan dijaga dengan baik. Pohon kelapa itulah lambang nyawanya sendiri. Jika pohon kelapa itu tumbuh kurang subur atau sakit, sudah pasti Sabto akan ikut sakit. Jika pohon kelapa itu mati dengan sendirinya atau kesambar geledek, berarti Sabto pun akan mati pula. Nauzubillahi min dzalik. Beberapa bulan kemudian, Sabto mengalami kehidupan yang sangat baik. Sabto memang jadi kaya raya. Kejadiannya sangat tiba-tiba dan di luar nalar manusia. Sabto tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang belum dia kenal sebelumnya. Wajah orang itu sangat menjijikan. Tiba-tiba saja ia menyapa Sabto sambil menanyakan uang sampel. "Apakah kamu bernama Sabto?" tanyanya singkat. "Betul, Kek. Ada apa?" jawab Sabto penuh tanda tanya. "Coba mana uang sampel milikmu?" "Ini, Kek," seraya menyerahkan uang sampel tersebut. Tak lama kemudian, si kakek tersebut menyerahkan sebuah tas yang lumayan besar lantas pergi dan menghilang. Kejadiannya sangat cepat berlalu. Sesampainya di rumah, barang kiriman dari si kakek misterius itu diamankan di kamar pribadinya. Esok harinya, Sabto menemui Abah Juru Kunci untuk membicarakan tentang kejadian muskil tersebut. Malam itu juga, Sabto dan Abah Juru Kunci melakukan ritual kembali. Maksudnya meminta petunjuk pada makhluk gaib yang bersemayam di keramat Curug Ciung. Kapan uang kiriman tersebut bisa dipergunakan? Sebab waktu penyerahannya si kakek tak bicara banyak. Langit cerah dengan cahaya bulan purnama itu tiba-tiba gelap tertutup awan hitam. Tak berselang lama, datanglah angin kencang membuat beberapa pohon tumbang. Air sungai tiba-tiba meluap seolah-olah menyambut kedatangan sang makhluk gaib penguasa keramat Curug Ciung, Jin Kafirun. "Ah, ah, ah, ah. Ternyata kau yang datang ke istanaku, Sabto." Suaranya bak petir di siang bolong. "Betul, Eyang. Sengaja aku datang kemari ingin menanyakan kapan uang pemberian dari Eyang bisa aku pergunakan." Kali ini suara Sabto lancar, tidak merasa takut. "Ingat, Sabto, tinggal 2 hari lagi uang itu bisa kau pergunakan. Jangan coba-coba kau langgar aturanku. Kau akan tahu akibatnya nanti." Kata-katanya cukup tegas membuat Sabto ngeri. "Akan aku laksanakan perintah Eyang. Segala sesuatunya akan aku tanggung sendiri." Bertepatan dengan hari kelahirannya, uang itu bisa dipergunakan Sabto. Memang benar hasil perjuangan dan pengorbanannya itu tidak mubazir. Sekarang Sabto sudah bisa menikmati uang itu. Entah berapa banyak jumlahnya, hanya dia yang tahu. Esoknya Sabto langsung menanam pohon kitri yang mesti dijaga dan dirawat dengan baik. Jika pohon kelapa itu mati, berarti Sabto atau jasadnya akan diambil oleh kerajaan jin sebagai tebusan kekayaan yang dia terima. Sampai hari ini saya tidak pernah mendengar lagi cerita tentang Sabto atau bagaimana keadaannya ia, apakah dia baik-baik saja. Namun dari cerita-cerita yang didapat, sekarang Sabto sudah menjadi orang kaya raya. Semua bisnisnya bangkit dan dia bisa mempunyai 3 istri. Sahabat portal dunia lain, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang sesat seperti Sabto.
Mungkin pesugihan bisa membawa kekayaan hanya untuk sebentar saja, hanya untuk di dunia. Namun, banyak sekali konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku pesugihan. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang rakus akan dunia. Terima kasih untuk sahabat portal dunia lain yang sudah mendengarkan kisah ini. Ritual pesugihan selanjutnya ada di part 2. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran untuk para pendengar sahabat portal dunia lain. Dan jangan dicontoh, tapi diambil hikmahnya agar kita tidak mengikuti lelaku ritual pesugihan yang memang dilarang oleh agama. Kembali lagi, karena kenyataannya kesuksesan sejati didapatkan hanya dengan doa dan kerja keras. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.